Prilly Latuconsina pernah merasakan sulitnya menyelami dunia hiburan saat mencoba menjadi artis. Banyak pengalaman pahit yang dirasakan. Hal itu diungkap dalam podcast Domani Siblings, di mana Prilly mengungkap masa sulit yang dialami. Maybe because I just don't care aja kali ya. Nah, aku tuh ngerasa senioritas itu sekarang ya pas sosmed itu udah quiet big, karena senioritas itu nggak harus orang duluan berkarir, tapi siapa yang followersnya paling banyak kan. Penghasilan pemain sinetron dulu itu kecil atau mungkin karena aku anak baru kali ya, ungkap Prilly. Cukup aja dengan honor yang 500.000 satu episode gitu. Kamu segitu dulu? Iya, aku waktu Koki Cilik 500.000 satu episode, dan satu episode itu ngerjainnya 3 hari di luar Jakarta. Jadi aku keliling Indonesia secapek itu 3 hari ngerjain satu episode 500.000, yaitu cuma untuk bayar bensin aja sih sebenarnya. Prilly sempat merasakan saat berada di puncak popularitas setelah sinetron Ganteng-Ganteng Serigala JGS yang dibintanginya sukses besar hingga membuat namanya dan Aliando Syarif sangat populer pada tahun 2014 hingga ke 2016. Prilly mengatakan, artis yang sedang berada di puncak popularitas biasanya akan dilirik brand untuk menjadi bintang iklan. Akan tetapi tidak ada satu iklan pun yang masuk pada pemeran Sisi dalam sinetron JGS itu. Orang lah, dia ngomong kayak Prilly tuh ngedompleng popularitasnya seseorang gitu. Dia nggak akan bisa terkenal, siapa yang kenal dia kalau nggak digosipin sama orang ini. Satu itu, di situ aku bertekad, ya Allah, rezeki adalah Engkau yang mengatur. Tapi semoga suatu saat nanti aku bisa buktiin ke semua orang bahwa tanpa digosipin nama siapapun, aku bisa berdiri di kaki aku sendiri, dan aku bisa terkenal tanpa gosip sama cowok manapun. Aku terkenal, aku ada di posisi aku sekarang, it's because of my work. Itu satu. Dua, dulu tuh aku kan main sinetron. Terus orang yang main sinetron dan naik namanya, itu pasti gampang banget dapat iklan. Betul. Dapat brand, ya. Boleh kalian cek di 2014 sampai 2016, aku tidak ada satu brand pun, tidak ada satu iklan pun. Nggak ada yang approach aku untuk jadiin aku brand ambassador atau jadiin aku bintang iklan gitu. Ternyata gara-gara si brand-brand ini itu selalu ingin menyatukan aku sama satu orang. I understand that so much ya, go on. Aku sih ya udahlah kita reveal aja ya, maksudnya si brand itu pengen menyatukan aku sama satu orang ini gitu di iklan, karena mungkin bakalan bagus iklannya atau bakalan naik, bakalan viral ya. Tapi manajemen orang itu atau siapapun, aku nggak bisa bilang, itu ngasih brandnya pilihan. Gue nggak mau talent gue disatuin sama Prilly. So lo harus pilih mau talent gue atau Prilly. Kalau lo pilih Prilly, talent gue mundur dari project iklan ini. Kalau lo milih talent gue, lo harus cari cewek lain untuk jadi bintang iklannya. So aku nggak pernah disatukan iklannya sama orang tersebut karena manajemennya nggak mau, dan aku kehilangan beberapa kerjaan karena itu gitu. Aku nggak tahu aku boleh gak sih ngomong kayak gini, tapi ya udahlah, kan aku nggak nyebut nama. It's okay gitu. Akhirnya Prilly Latuconsina tahu bahwa sebenarnya ada iklan yang masuk, namun bukan dengan Prilly sendiri, tapi harus bersama dengan aktor pria jati bintang iklannya. Prilly mengaku menangis diperlakukan seperti itu. Dia pun memilih mengadukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Tuhan dengan melaksanakan sholat dan berdoa. Mungkin karena aku berdoa dengan sepenuh hati, ternyata Tuhan mengabulkan doaku. Terbukti sejak tahun 2017 hingga sekarang ada banyak brand yang masuk menjadikan dirinya sebagai bintang iklan dan brand ambassador. Menurut pengakuan Prilly Latuconsina, manajemen aktor tersebut selalu menolak dirinya dipasangkan dengan aktor tersebut. Bahkan manajemennya melayangkan ancaman mau memilih Prilly atau talent yang berada di bawah naungannya. Jika memilih aktor itu, manajemennya meminta pihak brand memilih perempuan lain selain Prilly. Hubungan baik gak sama orangnya atau apa dan segala macam. Dan kejadian itu tuh yang di saat aku kehilangan beberapa pekerjaan karena satu orang itu, aku inget banget aku nangis ke orangnya, karena itu jumlah uangnya besar kan iklan itu. Dan aku emang aku tuh kerja untuk nyari uang, karena pada saat itu aku udah lumayan gede ya, maksudnya udah remaja gitu. Dan goals aku adalah nyari uang untuk aku kuliah, karena aku bayar kuliah aku sendiri. Sinetron kan bayarannya
kecil Yes. banget ya. Aku nggak Yes. tahu deh, kayaknya aku satu episode 2,5 juta kali ya, dengan pulang pagi sakit-sakitan tipes. Sampai infus di Sakit lokasi, tipes. mandi Sambil di take infus lokasi. pernah gak lo? Apa? Sambil take ada infusan iya. Sampai jadi aku sakit tipes, terus aku tuh sering blackout, sering pusing gitu. Akhirnya sama dokter aku tuh disuruh beli oksigen untuk standby di mobil. Jadi kalau misalnya aku udah blackout, udah lemas, aku harus pasang oksigen. Dan pas syuting sinetron itu badan aku tuh kayak balon. Ada satu periode aku gendut banget, terus ada satu periode aku kurus banget kayak lidi. Terus jadi nggak sehat gitu badan Iya. aku tuh nggak tahu penyesuaiannya, metabolismenya jelek banget. Makanya aku sakit-sakitan terus. Nah, udah aku kerja kayak gitu duitnya nggak banyak. Jadi pas kerjaan iklan aku digituin sama orang, maksudnya lo pilih ya mau Prilly apa talent gue. Pokoknya gue nggak mau kalau ada Prilly. Maksudnya rezeki kita dipotong sama Iya. kejahatan, ya nggak tahu Iya. kejahatan tapi ya sama perilaku orang lain. Itu aku nangis banget. Aku nangis ke orangnya, aku bilang aku tuh salah apa ya gitu. Apa sih alasannya kamu tuh nggak mau disatuin iklan sama aku? Karena aku nggak ngerasa itu merugikan kita Iya. gitu loh. Toh yang lain-lain juga banyak yang iklannya bareng gitu. Terus aku bilang gini, aku ingat banget. Mungkin uang itu kecil buat kamu, tapi uang itu gede banget buat aku. Karena aku nyari uang untuk aku kuliah dan aku ngebiayain hidup aku sendiri gitu. Aku juga mau bantu orang tua aku gitu. Jadi aku sedih aja kalau setiap aku dapat iklan tuh kalau setiap aku mau dapat iklan disabotase gitu. Terus aku nangis, aku sholat. Masya Allah. Aku bilang ya Allah, mungkin emang ini bukan buat aku rezekinya gitu. Tapi tolong ya, semoga suatu saat nanti Engkau bisa menggantikan rezeki ini untuk aku bisa ngebantu keluarga gitu dan pay the bills gitu. Terus aku berdoa sambil nangis. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh nyakitin orang lain? Karena di saat dia berdoa sambil nangis dengan perasaan yang sangat sakit, itu bisa jadi diaminin malaikat dan jadi kenyataan. Iya. Dan di 2017 atau 2018 aku dapat iklan dengan jumlah yang sangat gede. Aku akhirnya bisa bangun rumah. Terus sampai detik ini aku BA banyak brand. Banyak banget. Ya. Aku BA banyak brand dan aku bisa membuktikan ke banyak orang dan ke diri aku sendiri bahwa aku terkenal bukan karena digosipin berpasangan sama siapa. Aku terkenal karena my work Prestasi, gitu, my ya. acting. Ya Allah, rezeki adalah Engkau yang mengatur. Tapi semoga suatu saat aku bisa ngebuktiin sama semua orang bahwa tanpa digosipin sama siapapun aku bisa berdiri di kaki aku sendiri. Dan alhamdulillah Allah mendengar doaku.